Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bu Umul pada acara praktikum pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan itu sel, tentu saja sel yang menyusun suatu tumbuhan, gitu ya. Nah, tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengamati dan membandingkan berbagai macam sel tumbuhan dengan melihat struktur sel. Jadi nanti akan disiapkan beberapa macam sel yang kemudian silahkan saudara lihat di bawah mikroskop, dan kemudian saudara gambar, saudara perhatikan, saudara bedakan antara sel satu dengan sel yang lain, serta aktivitasnya, juga beberapa organel yang mungkin tampak di dalam mikroskop. Pada percobaan kali ini kita akan perkenalkan juga adanya sel yang mati dan sel hidup. Nah, sel mati, jadi di sini sel mati ya, itu adalah sel yang di dalamnya tidak ada sitoplasmanya. Jadi tidak ada cairan selnya. Nah, jadi di sini bisa saudara lihat ini salah satu contoh sel ya. Jadi ini saya gambar ini ya. Ini adalah sel, satu sel yang diperoleh dari penampang melintang gabus. Jadi caranya disiapkan gabus, kemudian diiris tipis, digunakan reagen air, kita lihat di bawah mikroskop, maka akan tampak gambaran seperti ini. Ini Bu Umul siapkan, ini perbandingannya kemarin 10 kali 10 sehingga perbesarannya adalah 100. Ini perhatikan di sini, ini yang saya gambari ini adalah sel, satu sel ya. Di dalam satu sel coba perhatikan ini ada dindingnya. Nah, ini dinding selnya ya. Jadi ini yang saya merah-merah ini adalah dinding selnya, gitu ya. Nah, terus kemudian jadi ini di sini dinding sel ya. Kemudian di dalamnya di sini ini di sini ini di dalamnya ini, terus di sini ini berupa suatu ruangan yang kosong ya. Jadi tidak ada cairannya atau tidak ada organel lainnya. Di keseluruhan ini kosong sehingga dikatakan sebagai sel yang mati. Makanya bagian ini, bagian dari penampang melintang sel gabus tadi, itu adalah hanya dinding sel, itu cetak luar, kemudian ada ruang sel, itu saja bagiannya. Gitu ya. Tentu nanti akan berbeda kalau kita akan mempelajari sel yang hidup. Sel yang hidup di dalamnya itu ada sitoplasma, ada macam-macam gitu ya. Untuk yang pertama ini adalah sel yang mati. Jadi bagian-bagiannya hanya ada dinding sel dan ruangan sel atau ruang sel. Nah, sel sendiri itu adalah merupakan unit terkecil penyusun suatu jasad hidup, gitu ya. Jadi semua makhluk hidup itu akan tersusun oleh sel, kecuali virus ya. Jadi virus itu memang agak beda ya. Jadi di teori sudah dijelaskan di sana, sel memang kalau virus itu adalah satu-satunya organisme yang tidak terdiri atas sel. Yang lain-lain bakteri itu terdiri atas sel, minimal satu sel yang disebut dengan uniseluler. Tapi kalau tumbuhan, hewan itu termasuk multiseluler. Kemudian mengenai sel itu sendiri, di dalamnya ada organel. Nah, organel itu merupakan merupakan struktur yang ada di dalam sel yang mempunyai suatu fungsi khusus yang berada di dalam sitoplasma atau cairan sel, baik pada sel eukariotik maupun prokariotik. Tentu saja di sel yang prokariotik dengan yang eukariotik itu akan beda ya. Kalau prokariotik jumlah organelnya lebih sedikit, lebih sederhana begitu ya. Nah, kemudian untuk praktikum ini yang akan kita pelajari organelnya itu ada hanya inti ya, kemudian kloroplas, kemudian nanti ada dinding sel dan ada sitoplasma. Selain itu kita juga akan mempelajari aktivitas yang ada di dalam sel. Kalau nanti bisa kita lihat ya. Nanti kita pilihkan tumbuhan yang bisa untuk mempelajari ini, gitu ya. Kalau tadi sudah kita pelajari mengenai sel yang mati, maka ini adalah contoh sel yang hidup. Kita gunakan epidermis bawang merah, gitu ya. Nah, untuk epidermis bawang merah itu
yang kita gunakan itu adalah, jadi bawang merah itu bulatan begitu ya. Jadi yang umbi lapisnya itu kita kupas satu, terus sebelah dalamnya kita gunakan dengan menggunakan jarum preparat. Kita ambil, kita letakkan pada gelas benda, ya. Kemudian diberi reagen dengan Ky pada konsentrasi yang rendah, maka akan tampak gambaran seperti ini. Nah, kalau tadi kan ruangan di dalamnya itu kan kosong ya. Nah, kalau sel yang mati tadi, tapi kalau di sini itu ada cairannya. Nah, di sini itu cairan itu yang disebut dengan sitoplasma. Jadi di sini itu ada airnya. Nah, kemudian di bagian dalam tadi itu ada intinya ya. Ada inti ini yang gede ini ya. Jadi ini inti letaknya di tepi. Kalau ini letaknya di tengah, itu adalah inti atau nukleus. Ini juga inti ya. Ini juga begitu. Nah, di sini ya. Jadi di sini bisa saudara lihat untuk yang nomor 1 itu adalah dinding sel seperti tadi. Kemudian ini adalah nomor 2, itu cairan sel atau sitoplasma. Yang ketiga itu inti, yang tadi Bu Umul bulat-bulat ini. Nah, ini bagian dari epidermis bawang merah. Ini tanpa diiris-iris ya, hanya diambil tipis begitu dengan menggunakan jarum preparat biasanya. Tapi kalau saudara mau iris ya juga nggak apa-apa. Bagian epidermisnya itu akan tampak gambaran seperti ini. Dan perhatikan selnya kan beda ya. Tadi selnya kan agak membulat begitu, kalau ini kan panjang, memanjang begitu. Nah, beda ya. Ini pada epidermis bawang merah, termasuk sel yang hidup karena di dalamnya ada sitoplasma, juga ada organel lain. Ya. Terus kemudian yang berikutnya kita gunakan daun dari hidrilla. Ini tanaman hidrilla. Ini saya kira saudara mestinya sering melihat ya. Jadi ini biasanya digunakan di akuarium. Jadi ini kalau akuarium itu ada tanaman hidrilla ini. Caranya adalah diambil satu daun saja karena sudah tipis, ya toh. Ini tidak usah diiris lagi, langsung dilihat di bawah mikroskop. Jadi ditaruh di gelas benda, ya, ditaruh di gelas benda begitu. Ini ditaruh di sini daunnya, ya. Kemudian ditutup dengan gelas benda, ya, ditutup dengan gelas benda. Dikasih reagen dulu, terus kemudian ditutup dengan gelas benda, kemudian dilihat, maka akan tampak seperti ini, ya. Jadi bisa saudara lihat di sini dengan menggunakan daun hidrilla ini kita akan bisa mempelajari aktivitas yang ada di dalam sel. Yang ini ya, diperhatikan kursornya Bu Umul ini. Nah, di sini ini yang bulat-bulat kecil itu kloroplas. Nah, selnya juga beda tadi dengan yang 2 preparat sebelumnya. Nah, ini kecil-kecil itu kloroplas, warnanya hijau, ya. Terus kemudian ini sitoplasmanya, dan kalau saudara lihat ini ada bagian yang terang ini ya. Nah, ini ya, bagian yang terang. Kemudian di sini bagian yang terang itu seperti ini ya. Kemudian juga yang di sini itu seperti ini ya. Ini kalau ini beda lagi ya, bagian yang terang kan di sini ini ada sendiri ya. Terus kemudian ini ada lagi, ini bagian yang terang ini ya. Nah, dalam satu sel ini juga demikian ya. Jadi ada ini, dan seterusnya. Nah, adanya vakuola ini nanti bisa kita lihat adanya suatu gerakan yang dilakukan oleh kloroplas. Itu sebetulnya gerakan sitoplasma yang membawa kloroplas itu. Kalau ini gerakannya begini, nah 1, 2, ada yang begini, sehingga dalam satu sel itu gerakannya tidak monoton satu kali lagi, satu kali gini dok. Kalau ini kan sekali dok, set gitu ya. Nah, satu dok gini. Nah, gerakan yang memutar satu kali gini ini namanya adalah gerakan yang disebut dengan rotasi. Kalau yang di sini dalam satu sel ini ada yang satu ini ya. Nah, ada yang lagi satu sini. Itu namanya sirkulasi. Jadi itu menggambarkan adanya suatu aktivitas yang ada di dalam satu sel. Dan tadi kok nggak kelihatan, ya memang satu sel yang satu dengan sel yang lain itu berbeda. Kalau ini memang tujuannya disiapkan hidrilla itu adalah agar
bisa memberikan satu gambaran pada saudara bahwa ada aktivitas yang ada di dalam satu sel. Itu ya. Nah, itu saya kira materi praktikum kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.